Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita mendengar mana remah firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini untuk kami menjalani hidup sepanjang hari ini bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Kami cinta Yesus Kristus. Demikian juga kami cinta firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Belas kasihan memunculkan perhatian Tuhan. Mari kita membaca di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Kita membaca Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Perhatikan di sini. Hati Tuhan ini ya, hati Yesus ini tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini yang kita perhatikan pagi hari ini, belas kasihan. Belas kasihan ini yang menggerakkan hati Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan karena kepada orang banyak ini sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Kekasih Tuhan, dalam kebenaran ini kita melihat ada 4.000 orang mengikuti Yesus. Dan mereka mengikuti selama 3 hari. 3 hari mereka mengikuti Yesus. Dalam perjalanan waktu tentunya mereka juga mempersiapkan sandang pangan, tetapi lihat mereka kehabisan makanan. Dan hati Yesus tersentuh. Ini, hati Yesus tersentuh. Tersentuh apa? Tersentuh oleh belas kasihan. Melihat mereka sudah mengikuti Yesus 3 hari dan mereka kehabisan makanan. 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentunya jumlahnya akan lebih banyak. Nah, dalam peristiwa ini ketika sejumlah orang sedemikian banyak kehabisan makanan, ada yang mempunyai 7 roti dan beberapa ikan.
7 roti, beberapa ikan itu sekian ribu orang, tentunya tidak mungkin. Ya, ilmu apapun, ilmu pasti, ilmu matematika, ilmu bisnis, ya 7 roti, beberapa ikan memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak itu, ya tidak mungkin. Ahli pakar pun tidak bisa, ya, dengan adanya 7 roti, beberapa ikan memberi makan ribuan orang ini, pastilah tidak mungkin, dan tidak mungkin. Ya kasih Tuhan, yang perlu kita lihat di sini ya, kepedulian Yesus Kristus. Nah ini, kepedulian Yesus Kristus. Perhatian Yesus Kristus kepada orang banyak ini begitu kuat. Di sini kita perhatikan belas kasihan Yesus muncul karena mereka sudah memberi waktu untuk mengikuti Yesus. Belajar selama 3 hari dengan Yesus. Belajar kebenaran firman Tuhan pastinya. Nah, di sini mereka sudah sedemikian rupa ya. 3 hari mengikuti Yesus sampai lapar karena kehabisan makanan. Tentunya mereka ini sudah mempersiapkan ya sandang pangan ya. Tapi menunjukkan bahwa manusia tetap terbatas. Kita manusia ini terbatas. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita butuh Tuhan. Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang super, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia tidak bisa diharapkan, pasti mengecewakan. Ya, sekalipun dia bangsawan, firman Tuhan ingatkan bahwa sekalipun dia bangsawan, tapi dia tidak lebih dari hembusan nafas. Nah, disinilah kita membutuhkan Tuhan. Orang banyak ini bisa sedemikian rupa memberikan waktu kepada Yesus. Sampai persediaan sandang pangan itu habis. Dan kita lihat ya, Yesus kepeduliannya begitu besar dan sangat kuat. Dengan melihat orang banyak ini kehabisan makanan karena mengikuti Yesus sekian waktu, disinilah belas kasihan Tuhan muncul. Belas kasihan Tuhan muncul. Sekali lagi belas kasihan muncul. Nah, kita perlu belajar di sini kebenaran. Bagaimana supaya ya hati Yesus tersentuh, sentuhan, ya belas kasihan. Nah, disinilah bagaimana supaya hidup kita ini sampai belas kasihan Tuhan itu datang. Supaya hati Yesus tergerak untuk menolong kita. Kita manusia terbatas. Mungkin sekarang ini kekasih Tuhan sedang dalam keadaan panik dengan dampak dari virus COVID-19 ini. Apalagi semakin ganas dan belum tuntas. Kekasih Tuhan, nah kita belajar di sini. Supaya belas kasihan Tuhan muncul dan menyentuh hatinya. Dan puji Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyatakan kepeduliannya, perhatiannya, pertolongannya. Yang pertama kita perhatikan, orang banyak ini sudah memberikan waktu kepada Yesus. Nah, disinilah kasih Tuhan, kita sadar bahwa kita ini manusia terbatas. Kita butuh Tuhan. Nah, di sini kita perlu datang di bawah kaki Tuhan. Supaya kita ya memunculkan belas kasihan Tuhan ini dan menyentuh hatinya. Kalau perlu berjam-jam. Nah, di sini jangan kita punya pikiran negatif. Ya,
Jangan terus kita kritisi, berdoa berjam-jam tapi kualitasnya tidak ada. Ya pasti di sini kita menunjukkan sikap dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ini satu penunjukan sikap yang menunjukkan kesungguhan kita, bukan hanya asbun asal bunyi. Ya, lihat orang banyak ini mengikuti Yesus sampai 3 hari. Nah kita, kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, kita tunjukkan sikap, ya banyak waktu yang kita berikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena esensi iman Kristen adalah di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang adalah setia. Yesus Kristus itu setia, Tuhan yang setia, cuma kita ini yang tidak setia. Filosofi GPPS, Bapak Ishak Liu, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Itu bukan menunjukkan dengan banyak doa, banyak duit. Kurang doa, kurang duit. Tidak ada doa, tidak ada duit. Bukan. Dasar firman Tuhan adalah, ya Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Nah ini. Mempunyai hidup bahkan berkelimpahan. Hidupnya Tuhan. Dalam bahasa Yunani, hidupnya Tuhan, hidup yang berkualitas, hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan. Bukan hidupnya tumbuhan makhluk, bukan. Ya, hidupnya Tuhan. Nah ini. Demikian juga kita perhatikan ya, bahwa mengenai kualitas itu jelas, sangat jelas. Banyak ayat ya, seperti dalam Yakobus. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena permohonannya ya banyak dilatar belakangi nafsu, ya hati yang tidak beres. Nah, jelas doa yang berkualitas seperti Yakobus pasal 5. Elia manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh ini jelas sudah ya menunjukkan prinsip-prinsip, yaitu ya permohonan yang sesuai firman Tuhan, ya hatinya harus beres, demikian juga hubungannya dengan Tuhan dan sesama itu beres, ya pasti, karena kata sungguh-sungguh dan lihat mujizat terjadi, bahkan dikatakan apa, bumi pun berbuah. Jadi Tuhan tidak memberikan ya aturan-aturan, metode-metode, prinsip-prinsip yang jelimet, yang birokrat, ya. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia, mujizat terjadi. Hidupmu berbuah, wargamu berbuah, pekerjaanmu berbuah. Puji Tuhan. Nah ini, saudara menunjukkan kesungguhan dengan berdoa. Ya, kalau perlu tunjukkan sikap kuantitas. Bapak Ishak Liu selalu menekankan waktu beliau ya gembala GPP Sawahan. Di setiap ibadah umum itu selalu dikatakan berdoa 6 jam. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab. Saya pikir, iya, bagaimana pengusaha karyawan bisa doa 6 jam? Bagaimana mereka ya nanti kalau mau bekerja bagaimana? Nah, rupanya kunci untuk kita melihat kemuliaan Tuhan itu adalah bukan saja kualitas hanya doa 10 menit. Kualitas Pak Sewi, 10 menit kualitas. Tapi harus ditunjukkan sikap juga. Kalau memang dia berkualitas, pasti dia berjam-jam di bawah kaki Tuhan. Pasti itu. Tidak bisa mengatakan saya cukup 30 menit, tapi berkualitas. Omong kosong itu. Iya. Kalau seorang berkualitas, dia pasti tunjukkan dan sikap dia banyak doa. Ya, seperti Henok bergaul dengan Tuhan dan dia terangkat karena sangat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kebutuhan. Orang banyak ini ya pastilah dia sudah mempersiapkan sandang pangan, tetapi namanya manusia terbatas ya, habis. Nah, kebutuhannya ini, adanya kebutuhan ini. Ya, kita semua punya kebutuhan ya. Siapa bilang tidak mempunyai kebutuhan? Itu omong kosong. Kita perlu sandang pangan.
bahkan papan. Itu kebutuhan primer dalam kehidupan setiap pribadi. Tetapi kita lihat, mereka orang banyak yang tunjukkan sikap dengan mengikuti Yesus. Inilah yang memunculkan belas kasihan Tuhan dan menyentuh hatinya. Ini kebutuhannya itu tidak datang kepada manusia, kepada bangsawan, tapi kepada Yesus. Nah, kita pasti punya kebutuhan. Datang pada Yesus. Jangan karena sembako dari tawaran di luar Yesus kita terima. Kemudian kita tinggalkan Yesus. Jangan karena jabatan, karena rezeki, karena pernikahan, karena materi yang ditawarkan orang lain yang tidak kepada Yesus Kristus. Nah, ini firman Tuhan sangat tegas menjelaskan orang yang berharap kepada manusia, yang berharap mengandalkan kekuatannya, bahkan hatinya jauh dari Tuhan. Lihat, mengalami kepahitan demi kepahitan. Nah, ini jangan sampai orang yang hatinya jauh dari Tuhan, lihat kecewa dengan Tuhan. Mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Bersungut-sungut mengomel. Nah, apalagi kita lihat dalam Yudas. Henok yang bergaul dengan Allah, dengan Tuhan itu, turun bersama orang kudus untuk menghakimi orang yang bersungut-sungut, ngomel, bahkan mengeluh tentang nasibnya dan mengeluarkan kata-kata nista. Nah, ini Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya di sini Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Nah, jangan khawatir Yesus dalam khotbahnya di bukit. Hidupmu itu yang lebih penting. Hidupmu itu penting sampai Yesus mau berkorban di kayu salib. Berkorban nyawa. Yang menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Masa hidup kita yang lebih penting ini Tuhan tidak memperhatikan? Nah, lihat. Orang yang banyak ini memunculkan belas kasihan Tuhan karena datang pada Yesus. Ikut Yesus. Belajar kepada Yesus. Dan ini Tuhan peduli. Berikutnya, Tuhan tahu bahwa kita ini terbatas. Lihat, Yesus tidak mau mereka pulang dengan lapar nanti pingsan. Lihat, tanggung jawabnya Yesus itu luar biasa. Tidak mau mereka pulang sudah sekian waktu 3 hari mengikuti Yesus, maka kita lihat memunculkan belas kasihan Tuhan. Tuhan bukan cuek, tidak peduli. Nah, ini Tuhan tahu kita terbatas. Nah, disinilah kita butuh Tuhan. Kita harus tunjukkan kebutuhan kita kepada Tuhan itu dengan datang kepada Yesus. Ini bukan kemudian kita bersungut-sungut mengomel, tunjukkan sikap itu. Datang pada Yesus. Ini. Yesus sampai bertanggung jawab, tidak mau membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Nanti pingsan, bahkan rebah di jalan. Lihat perhatian Yesus ini. Dan yang perlu kita perhatikan, ada seseorang pada saat itu mempunyai 7 roti, beberapa ikan. Secara logika, matematika, secara bisnis, tidak mungkin bisa memberi makan sekian banyak orang. Tetapi kita lihat, yang diandalkan ini tidak mengecewakan. Yesus Kristus. Nah, ini sekali lagi kekasih Tuhan. Saya tahu dalam situasi kondisi sekarang ini, dampak yang begitu kuat menimpa seluruh aspek hidup saudara. Nah, yang dapat diandalkan saya beritahu saudara, Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Lihat, ketika diserahkan kepada Yesus Kristus, lihat, Yesus Kristus mengucap syukur dan memberkati. Ini, kekasih Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang Tuhan mau tunjukkan. Bukan saja kepada 4.000 orang, kepada 5.000 orang juga. Di mana 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat, ribuan. Ada anak kecil mempunyai 5 roti, 2 ekor ikan. Lihat, secara logika, ilmu pasti, ilmu bisnis, tidak mungkin memberi makan sekian banyak orang. Tetapi ketika itu, andalannya Yesus Kristus. Yesus mengucap syukur, memberkati, dan mujizat terjadi.
Kasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini ya, andalan kita Yesus Kristus. Ini tidak akan mengecewakan dan tidak akan mempermalukan. Nah, sikap kita adalah belajar supaya kita juga mengucap syukur. Mengucap syukur itu, saudara, itu sangat penting. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 100, di situ ditunjukkan apa? Tabernakel itu, masuk pintu gerbangnya rumah Tuhan itu dengan ucapan syukur. Nah ini, punya peran juga dalam tabernakel, ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Dan Tuhan akan bawa lebih masuk ke kemah, ke ruang suci, ke ruang maha suci. Di situ kita akan mengalami Shekinah glory, dimulai dari ucapan syukur. Demikian juga Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Tetap bersukacita. Bersukacita itu naikkan nyanyian rohani ya, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Kemudian tetap doa. Tetap doa itu dalam situasi kondisi apapun, komitmen. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel. Ya, dan ucapkanlah syukur dalam segala hal, dikatakan. Itu yang dikehendaki Tuhan, yang maunya Tuhan. Jangan kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Kita harus mantap di dalam pengucapan syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, itu menunjukkan bahwa kita yakin bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dengan kita mengucap syukur, kita harus mantap. Jangan sekali-sekali berdosa dalam perkataan, pikiran, ya, hati, dan perbuatan. Karena sudah ditunjukkan dalam surat Yudas, ya, ketika kedatangan Tuhan datang bersama Henok yang bergaul dengan Tuhan itu, dengan orang-orang kudus, untuk menghakimi. Karena saat itu sudah terjadi apa? Ya, omelan, pengucapan, ya, kata-kata nista, ya, lihat, ya, mengeluh. Nah, ini kata-kata yang tidak pantas, kata-kata nista kepada Tuhan, kepada sesama, mengeluh tentang nasibnya, kok nasib saya begini, begitu. Nah ini, jadi kita harus mantap dalam pengucapan syukur. Ya, ini penting. Karena sudah ditunjukkan dalam peristiwa, ya, Yesus memberi makan sekian banyak orang. Nah ini, tetap mengucap syukur. Tetap memberkati. Tetap, ya, kita memuji Tuhan. Di situ, lihat, Tuhan buka keran-keran baru bagi saudara. Mungkin dalam perhitungan matematika, ya, tidak bisa. Ya, harus bayar kontrak rumah, harus bayar SPP anak-anak, harus untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini, secara perhitungan logika tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin, saudara. Asal saudara tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Tetap mantap dalam pengucapan syukur. Tetap mantap mengeluarkan kata-kata berkat. Nah ini, lihat, di balik pengucapan syukur ada mujizat Tuhan. Di balik pengucapan syukur Tuhan beracara. Di balik pengucapan syukur kita akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kami mau belajar kebenaran, memunculkan belas kasihan Tuhan dengan kami menunjukkan sikap, bukan hanya asbun asal bunyi, tapi menunjukkan sikap bahwa kami mantap tetap bersekutu dengan Tuhan, mantap di dalam pengucapan syukur, mantap di dalam kami mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Puji Tuhan, berkati setiap pribadi pada saat ini Tuhan, yang ada masalah pribadi, pekerjaan, kesehatan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Semua kami akan tunjukkan sikap supaya memunculkan belas kasihan Tuhan. Dan itu menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kami. Puji Tuhan. Kami yakin saat ini setiap pribadi dijamah Tuhan. Yang sakit pun dijamah Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia.
wabah bisa teratasi, dan NKRI tetap terpelihara. Puji Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.